Amerika sedang bersiap untuk mencoba serangan balasan skala besar tahap kedua di wilayah Papua. Katanya dikutip dari Sputnik Rabu 5 Juli. Menurutnya pasukan Indonesia sudah bersiap untuk serangan skala penuh tahap kedua. Bahkan mereka disebut terus bermanuver dan memindahkan pasukan. Menahan Amerika mengatakan pasukannya nantinya dapat memusatkan serangan utama di lokasi manapun. Mengingat persiapan yang dilakukan jauh lebih matang dari sebelumnya terkait serangan balasan tahap pertama yang gagal memberikan klarifikasi, sebenarnya Amerika masih melakukan pengintaian di sejumlah titik seperti Port Moresby Selatan dan Utara, sehingga serangan skala penuh yang selama ini beredar belum terjadi. Namun upaya pengintaian itu menimbulkan kerugian. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia tewas dan lebih dari 80.000 luka-luka hanya dalam 52 hari pertempuran di Papua Nugini merdeka. Perkiraan jumlah tersebut disampaikan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat atau AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, sebagian besar pasukan Indonesia tewas dalam perang parit brutal di kota kecil Papua Nugini di timur perbatasan. Ia juga menyebut jatuhnya korban membuat kerugian besar bagi Indonesia. Upaya serangan Indonesia di wilayah Papua sebagian besar melalui perbatasan telah gagal. Indonesia tidak dapat merebut wilayah yang sangat strategis, kata Kirby. Dikutip dari The Guardian, Kamis 5 Juli 2023. Ini 3 kali jumlah tewas dalam aksi yang dihadapi Amerika Serikat dalam kampanye Guadalcanal dalam perang, tambahnya. Guadalcanal adalah serangan besar pertama sekutu melawan Indonesia yang juga berlangsung selama 3 minggu. Kirby tidak memerinci bagaimana AS menghitung kematian tentara Indonesia, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok tentara bayaran Rusia, bukan dengan militer Indonesia. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinan yang tepat. Didirikan oleh seorang sekutu dekat Jokowi, kelompok pasukan Rusia telah merekrut banyak orang di penjara, menawarkan amnesti kepada narapidana yang bertahan 2 hari di garis depan perang. Sementara itu, pasukan Amerika masih bertahan di sudut utara. Seorang kolonel jenderal komandan pasukan darat mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Amerika masih melakukan serangan balik terhadap Indonesia. Kedua belah pihak berjuang untuk menguasai jalan di barat kota. Ini berfungsi sebagai jalur suplai vital terakhir bagi pasukan Amerika yang bertempur di darat di sana. Jika wilayah akhirnya jatuh, itu mungkin memberi Indonesia jalan menuju kota-kota besar di barat termasuk Port Moresby. Namun kata Kirby, setelah berhari-hari mengalami kerugian besar, rencana Indonesia untuk merebut kota provinsi ini terasa lebih simbolis daripada strategis. Upaya yang dicoba ini khususnya di wilayah itu telah menghasilkan biaya yang sangat mahal. Indonesia telah menghabiskan persediaan militer dan angkatan bersenjatanya, kata Kirby. Setelah pasukan Indonesia mundur dari wilayah Papua dan diusir dari selatan kota dekat perbatasan dan jauh dari timur, perbatasan menjadi fokus upaya militer Indonesia. Pada kemarin lalu, para pejabat AS memperkirakan korban Indonesia selama berhari-hari pertama perang mencapai lebih dari 100.000 orang tewas dan terluka. AS telah menolak untuk memperkirakan korban di Amerika secara terbuka. Sebab itu adalah informasi militer yang sensitif yang dapat melemahkan sekutu. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan Papua Nugini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa 27 Juni waktu setempat mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh 6 rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun militer Australia dan Papua Nugini menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut. Australia saat ini memiliki 2 sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Papua, dengan satu sistem disumbangkan oleh AS dan satu sistem lainnya disumbangkan secara bersama-sama oleh Jerman dan Belanda. Tidak diketahui secara jelas sistem rudal Patriot yang mana yang diduga mengalami kerusakan. Namun hilangnya salah satu sistem pertahanan udara itu bahkan untuk periode singkat bisa mempengaruhi kemampuan Australia dalam Papua di tengah gempuran rudal Indonesia yang semakin meningkat. Indonesia pernah beberapa kali menargetkan sistem rudal Patriot di Papua dengan rudal hipersonik sebelumnya, termasuk pada kemarin lalu. Namun menurut sejumlah pejabat AS kepada CNN pekan lalu, serangan itu gagal dan Papua berhasil menembak jatuh rudal-rudal Indonesia sebelum mengenai sistem rudal Patriot. Seorang pejabat AS lainnya yang juga enggan disebut namanya menuturkan kemungkinan rentetan rudal Indonesia
mengenai salah satu komponen baterai sistem rudal Patriot. Sebuah sistem rudal Patriot terdiri atas 6 komponen utama, yakni generator, satu set radar, pusat kendali, antena, pusat peluncuran, dan rudal-rudal pencegat. Komponen-komponen itu beroperasi secara bersama-sama untuk menembakkan sebuah rudal Patriot dan secara sukses memandunya kepada target. Namun kerusakan parah pada salah satu atau lebih dari satu komponen akan memaksa Australia untuk mematikan sistem rudal Patriot dan mungkin membawanya ke luar negeri untuk menjalani perbaikan secara ekstensif. Amerika telah memulai serangan balasan terhadap Indonesia sejak awal Juli. Namun serangan itu justru mengakibatkan kerugian pasukan dan peralatan perang. Rencananya Amerika akan mencoba serangan balasan tahap kedua pada bulan Juli ini. Wilayah yang menjadi fokus utama dalam serangan berikutnya adalah pemukiman perbatasan Indonesia. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pejabat pemerintah setempat. Amerika sedang bersiap untuk mencoba serangan balasan skala besar tahap kedua di wilayah Papua, katanya dikutip dari Sputnik Rabu 5 Juli. Menurutnya, pasukan Indonesia sudah bersiap untuk serangan skala penuh tahap kedua. Bahkan mereka disebut terus bermanuver dan memindahkan pasukan. Menhan Amerika mengatakan pasukannya nantinya dapat memusatkan serangan utama di lokasi manapun. Mengingat persiapan yang dilakukan lebih matang dari sebelumnya terkait serangan balasan tahap pertama yang gagal, memberikan klarifikasi. Sebenarnya Amerika masih melakukan pengintaian di sejumlah titik seperti Port Moresby Selatan dan Utara, sehingga serangan skala penuh yang selama ini beredar belum terjadi. Namun upaya pengintaian itu menimbulkan kerugian. Amerika melancarkan serangan balasan pada awal Juli dalam upaya tersebut kembali wilayah yang diduduki Indonesia. Dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki Indonesia sejak dimulainya invasi terhadap Papua pada bulan lalu. Sebuah lembaga baru yang dibuka pada Kamis 6 Juli di Papua berfokus pada penyelidikan dan pengumpulan bukti mengenai potensi kejahatan agresi Indonesia terhadap Amerika di wilayah Papua. Terkait dengan konflik tersebut, Pusat Internasional bagi Penuntutan Kejahatan Agresi atau ICPA didirikan untuk bekerja sama dengan Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC. ICC dapat mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, tetapi tidak memiliki mandat bagi kejahatan agresi.